Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Jafirma akan menjelaskan materi tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya statis walau terdapat perubahan dari segi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Biaya ini akan terus-menerus ada walaupun perusahaan sedang tidak melakukan aktivitas apapun. Contohnya, sewa gedung, gaji karyawan, pajak, asuransi, dan biaya cukai. Namun, apabila biaya tetap disandingkan dengan unit produk, akan menghasilkan gagasan yang berbeda. Apabila produksi yang dilakukan kian meninggi, maka biaya tetap per unitnya akan semakin menurun. Sebaliknya, apabila produksi yang dilakukan semakin menurun, maka biaya tetap per unitnya akan semakin meninggi. Ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap yang telah ditentukan, artinya biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Yang kedua, biaya tetap kebijakan, artinya biaya yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan manajemen perusahaan. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Biaya tidak tetap atau yang disebut dengan variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan oleh jumlah produk yang diproduksi. Saya akan menjelaskan tentang taksiran harga jual persatuan produk. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan satu contoh soal untuk lebih memahami materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan harga jual ya. Harga jual itu kita dapatkan dari harga pokok produksi ditambah dengan hasil pokok produksi dikali dengan presentasi keuntungan. Nah, di sini saya ada satu contoh soal nih. Seorang pedagang celengan memakai limbah kaleng memerlukan harga pokok produksi sebesar 3.000. Nah, berarti di sini diketahui HPP-nya ya. HPP itu sama dengan harga pokok produksi ya. Di sini 3.000. Nah, presentasinya itu dimintanya 10%. Dari itu, di sini kita punya rumus yaitu HPP atau harga pokok produksi ditambah dalam kurung HPP dikali presentasinya ya. Nah, di sini kita jumpa ini 3.000 ditambah ini HPP-nya kan 3.000 dikali 10/100 ya, karena 10% ya. Dicoret. Berarti ini 3.000 ditambah 30 dikali 10 300. 3.300. Maka harga jualnya adalah 3.300. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu menjelaskan contoh soal tentang titik impas. Baiklah, berikut contoh soalnya. Yang pertama, sebuah perusahaan bekerja dengan biaya tetap Rp300.000, biaya variabel per unit Rp40, dan harga jual per unit Rp100. Kapasitas produk maksimal 10.000 per unit. Buatlah BEP dalam bentuk unit dan rupiah. Jadi, dari soal tersebut kita mengetahui biaya tetap atau VC sama dengan Rp300.000, biaya variabel atau VC 40 per unit, dan harga atau P sama dengan Rp100 per unit. Yang ditanyanya yaitu A. biaya per unit dan B. biaya per rupiah. Yang pertama yang A yaitu biaya unit. Kita mengetahui bahwa rumus biaya unit yaitu FC dibagi P dikurang VC, yaitu FC-nya kita ketahui di sini 300.000, P-nya 100 dikurang VC, VC-nya di sini 40, sehingga 300.000 dibagi 100 dikurang 40 yaitu 60 sama dengan 5.000 unit. Yang kedua yaitu biaya per rupiah. Biaya per rupiah memiliki rumus FC dibagi 1 dikurang VC dibagi P.
FC-nya tadi di sini kita ketahui 300.000 dibagi 1 dikurang VC dibagi P, yaitu 40 dibagi 100 sama dengan 300.000 dibagi 1 dikurang 40 dibagi 100, yaitu 0,4. Sehingga 300.000 dibagi 1 dikurang 0,4 yaitu 0,6 dan memiliki hasil Rp500.000. Contoh soal titik impas atau break even point. Di sini saya punya satu soal yang bunyinya, sebuah usaha memerlukan biaya tetap atau FC sebesar 20 juta rupiah dengan biaya variabel untuk setiap satu item adalah Rp10.000 dan harga jualnya sebesar Rp15.000. Hitunglah besar omset yang diperoleh melalui BEP. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita harus menulis di sini diketahuinya dulu. Diketahui FC sebesar 20 juta rupiah dengan VC sebesar Rp10.000 dengan P atau harga jual per unitnya sebesar Rp15.000. Pertama kita tulis ini, rumus BEP, yaitu V sama dengan VC dibagi 1 dikurang FC dibagi P. Sudah gampang ya, kita tinggal masukkan ke angka-angkanya saja dari rumusnya. FC sebesar 20 juta rupiah dibagi 1 dikurang Rp10.000 dibagi Rp15.000. Yang kita kerjakan yang di dalam kurungnya dulu. Nih, 20 juta rupiah dibagi 1 dikurang 0,6 didapat dari Rp10.000 dibagi Rp15.000. Selanjutnya 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Nih, jadinya 20 juta rupiah dibagi 0,4 sama dengan 50 juta rupiah. Jadi satu soal tadi kita selesaikan dengan rumus BEP, berarti omset dari usaha tersebut sebesar 50 juta rupiah sesuai dengan perhitungan. Materi selanjutnya yaitu mengenal konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, ciri-ciri konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, personal consumer, dan yang kedua, organization consumer. Yang pertama, personal consumer. Personal consumer yaitu konsumen yang memberi atau menggunakan barang maupun jasa untuk penggunaannya sendiri. Yang kedua, organization consumer. Organization consumer yaitu konsumen yang membeli atau menggunakan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya ialah mengenal pesaing. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Adapun pengertian lainnya ialah pesaing adalah perusahaan atau seseorang yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Ciri-ciri pesaing. Yang pertama, produk atau jasa yang ditawarkan sejenis dengan harga yang relatif sama. Yang kedua, mengejar sasaran pasar konsumen yang sama. Dan yang terakhir, ancaman yang dihadapi ataupun risiko yang dihadapi para pesaing tersebut juga sama. Selanjutnya ialah jenis-jenis dari persaingan. Ada 4 persaingan. Yang pertama ialah persaingan merek, seperti contohnya Aqua dan Ades. Yang kedua ialah persaingan industri, seperti contohnya ialah industri produsen air minum dalam kemasan atau AMDK. Yang selanjutnya ialah persaingan bentuk, seperti contohnya ialah semua produk minuman dalam kemasan dan minuman ringan. Selanjutnya ialah persaingan umum, contohnya ialah seperti perusahaan yang memproduksi barang konsumsi ataupun perusahaan yang memproduksi peralatan dapur dan lain-lainnya. Saya Nadila Guslia Ranawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi promosi dan juga periklanan.
Yang pertama yaitu pengertian strategi promosi. Strategi promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan memengaruhi segala sesuatu untuk mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Segala kegiatan itu bertujuan untuk menaikkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian periklanan atau advertising. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang biasa digunakan yaitu televisi, surat kabar, majalah, internet, radio, dan lain-lain. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang strategi penjualan, yaitu penjualan tatap muka dan publisitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi penjualan tatap muka atau personal selling. Penjualan tatap muka ini adalah promosi antara penjual dengan para pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan. Sifat-sifatnya ini ada personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. Yang kedua itu ada tanggapan langsung atas pertanyaan. Yang ketiga itu ada mempererat hubungan dengan konsumen bila sikap konsumen memuaskan. Dan yang terakhir itu ada biaya operasional cukup tinggi. Baik, kita akan memasuki strategi penjualan yang kedua, yaitu publisitas atau publicity. Merupakan usaha untuk merangsang peminatan suatu produk secara operasional dengan memuat berita yang menarik mengenai produk tersebut di dalam media cetak atau lainnya, maupun hasil wawancara dengan disiarkan dalam media tersebut. Baiklah, materi selanjutnya itu rencana promosi. Ada 6 kegiatan dan rencana promosi yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. Baiklah, yang pertama, penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Yang kedua adalah iklan. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk antara calon konsumen. Selanjutnya, publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung. Selanjutnya, sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang bersosialisasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir adalah komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Kali ini saya akan membahas tentang promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud dengan promosi melalui media tradisional yaitu pemasaran melalui berbagai media. Misalkan media cetak, contohnya koran, majalah, ataupun tabloid. Juga bisa melalui media elektronik, contohnya radio atau televisi. Juga bisa dengan media di luar ruangan, contohnya iklan banner, papan reklame, ataupun papan billboard. Nah, apabila kita ingin meningkatkan pemasaran produk kita, maka promosi jenis ini sangat efektif untuk kita gunakan.
Nah, selanjutnya, promosi melalui media tradisional ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya yaitu kita dapat menjangkau sangat luas calon konsumen daripada promosi yang lain karena media ini jangkauannya cukup luas. Dan kekurangannya yaitu apabila kita menggunakan promosi jenis ini, maka kita harus mengeluarkan cukup banyak biaya karena kita melibatkan media-media besar, contohnya televisi atau penyedia papan billboard. Saya akan menjelaskan tentang promosi modern. Promosi modern biasanya dilakukan melalui media digital yang mencakup internet, sosial media, dan jejaring sosial. Banyak sekali pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka. Karena pada saat ini, itulah cara yang paling efektif untuk mencakup atau menjangkau konsumen setiap hari. Bisa kita lihat contohnya, pada saat ini banyak sekali all-shop yang beredar di media sosial kita, baik itu all-shop produk pakaian, makanan, maupun barang-barang kerajinan. Namun, di samping itu, promosi menggunakan media digital memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah dapat menjangkau konsumen secara luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Sedangkan kekurangannya adalah banyak sekali kompetitor yang ikut bersaing di dalamnya.